Pada bulan Maret 2024, pukul 14.00 siang, yang damai di sebuah kantor cabang Bank Jaya Sentosa, BJS, di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, suasana mendadak berubah kacau. Aduh, patah-patah, jeritan seorang pria, berusia 40-an, menggema di seluruh ruangan bank. Lengan kanannya tertekuk pada sudut yang aneh, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Di hadapannya, seorang karyawan wanita berusia 27 tahun, berdiri dengan tenang. Papan nama di seragamnya bertuliskan, Dian Permatasari. Berpenampilan rapi dengan setelan kerja yang bersih, dia tampak seperti bankir biasa. Namun, pemandangan tragis pria yang terkapar di lantai menunjukkan bahwa Dian Permatasari sama sekali tidak biasa. Bagaimana seorang bankir yang terlihat biasa berhasil melumpuhkan seorang preman jalanan? Tokoh utama kita, Dian Permatasari, berusia 27 tahun. Dia adalah karyawan wanita biasa yang bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta Selatan. Dengan tinggi 165 cm dan berat 52 kg, dia terlihat rapuh di mata siapapun. Tetapi Dian memiliki rahasia yang tidak diketahui orang lain. Sampai 2 tahun lalu, dia adalah mantan prajurit Komando Pasukan Khusus, Kopassus, bertugas di unit elit Satuan 81 Gultor, Penanggulangan Teror, Republik Indonesia. Dian, kamu yakin benar-benar mantan Kopassus? Kamu terlalu feminin, aku tidak percaya, kata Siti Nurmala, rekan kerjanya, sambil tertawa kecil. Orang tidak boleh dinilai dari luarnya, Siti, jawab Dian sambil tersenyum. Tidak ada yang tahu kebenaran di balik senyum itu. Dian bergabung dengan Satuan 81 saat berusia 20 tahun. Sejak kecil, dia menyukai olahraga dan memiliki bakat khusus dalam seni bela diri. Meskipun dicegah oleh orang-orang di sekitarnya, dia mendaftar ke pasukan khusus. Nak, mengapa kamu ingin pergi ke tempat sesulit itu? Ayahnya menentang keras. Ayah, aku tidak ingin menjalani kehidupan biasa. Aku ingin menguji batas kemampuanku, jawab Dian. Sejak saat itu, selama 7 tahun, Dian berlatih di unit pasukan khusus paling elit di Indonesia. Latihan pertarungan tangan kosong, menembak, penjinakan bahan peledak, operasi penyelamatan sandera, dia menahan pelatihan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Sersan Mayor Dian, kamu adalah prajurit wanita paling ulung dalam sejarah unit kami, kata Komandan Batalion sebelum dia keluar. Terima kasih, Komandan. Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Setelah pensiun, Dian mendambakan kehidupan normal. Dia tidak ingin berkelahi lagi dan menginginkan rutinitas yang tenang. Pekerjaan yang dia pilih adalah sebagai bankir. Sudah 1 tahun, Dian bekerja di kantor cabang BJS Senayan. Dia dikenal sebagai karyawan yang rajin dan ramah oleh rekan kerja dan pelanggan. Mbak Dian, kerja keras hari ini, sapa kepala cabang saat dia pulang. Tidak Pak, sampai jumpa besok, jawab Dian. Rutinitas harian Dian biasa saja. Masuk pukul 9 pagi, melayani pelanggan di loket hingga pukul 6 sore, dan setelah pulang, dia pergi ke pusat kebugaran. Ini untuk menjaga kebugaran fisik dari masa pasukan khusus. Kak Dian, rajin sekali olahraganya, kata seorang junior yang ditemuinya di gym. Sudah kebiasaan. Aku tidak boleh lemah, balasnya. Namun, Dian menyembunyikan masa lalunya dengan ketat. Dia ingin hidup sebagai karyawan biasa, seseorang yang sama sekali berbeda dari dirinya di masa lalu. Namun, pada tanggal 15 Maret, keretakan mulai muncul dalam kehidupan normalnya. Saya mau tarik uang, ini buku tabungannya. Seorang pria berusia 40-an mendekati loket, namanya Heru Baskoro, 42 tahun. Secara fisik, dia tampak seperti pria paruh baya biasa, tetapi tato di leher dan lengan bawahnya menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Dia adalah preman kelas menengah yang berafiliasi dengan kelompok ormas yang beroperasi di sekitar Jakarta Selatan. Mau tarik berapa, Bapak? Dian bertanya dengan ramah. 5 juta, jawab Heru. Namun, tatapannya terus tertuju pada wajah dan tubuh Dian. Mohon sertakan juga KTP-nya, Bapak, kata Dian. Heru tidak mengeluarkan KTP-nya, malah terus menatap Dian. Mbak, nama kamu siapa? Maaf, Bapak, pertanyaan pribadi di luar urusan pekerjaan. Dian menolak dengan sopan, tetapi Heru tidak berhenti. Heru Baskoro adalah sosok yang mabuk kekuasaan dan pengaruhnya. Dia terkenal suka melecehkan wanita muda. Mbak, kamu tahu saya siapa?
Tanya Heru sambil menyeringai. Maaf Bapak, saya hanya akan berterima kasih jika kita bisa menyelesaikan transaksi saja. Dian tetap mempertahankan nada suara yang ramah. Namun, tatapan matanya mulai sedikit berubah. Di daerah ini, semua wanita akan mendengarkan saya, kamu juga tidak terkecuali. Heru mencondongkan tubuhnya ke atas loket, mendekati Dian. Bau alkohol tercium dari mulutnya. Bapak, pelanggan lain juga menunggu. Mohon segera selesaikan urusan Anda. Nada suara Dian mulai sedikit dingin. Hei, anak muda, kenapa kamu mengatur-atur saya? Heru tiba-tiba marah. Mohon maaf, tapi kami tidak bisa memproses transaksi tanpa kartu identitas. Mohon berikan KTP Anda. Dian mengulangi dengan sopan, tetapi Heru menjadi semakin kurang ajar. KTP? Kamu tidak tahu saya siapa, makanya kamu minta KTP. Semua orang di sini tahu siapa saya. Tiba-tiba, Heru mencoba meraih pergelangan tangan Dian. Mbak, setelah pulang kerja, mau minum-minum dengan abang? Seketika, tatapan mata Dian Permatasari berubah total. Namun, ekspresinya tetap tenang. Bapak, saya peringatkan, tarik tangan Anda. Suara Dian mengandung peringatan tegas. Tarik? Hei, kamu umur berapa berani pakai bahasa seperti itu padaku? Heru mulai berteriak. Pelanggan lain mulai memperhatikan. Mohon maaf, tapi Anda tidak boleh sembarangan menyentuh saya. Dian berbicara dengan tegas. Tangannya perlahan turun di bawah loket, di mana ada tombol darurat. Sembarangan? Hei, kamu benar-benar tidak tahu saya siapa. Heru mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan melemparkannya. Tertulis Direktur Utama PT Cakra Bangun Jaya, Heru Baskoro, meskipun itu hanya perusahaan cangkang. Siapapun Anda, saya tidak peduli dan tidak tertarik. Anda sedang melakukan pelecehan yang tidak menyenangkan kepada saya. Suara Dian menjadi semakin dingin. Tidak menyenangkan? Hei, kamu, jalang kecil, berani-beraninya. Heru melontarkan sumpah serapah dan mencoba melompati loket. Siti, rekan kerja di loket sebelah, mendekat. Dian, ada apa? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa Siti, jawab Dian, meskipun tatapan matanya sama sekali tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa-apanya. Hei nona-nona, mari bermain dengan abang. Heru mulai menggoda Siti juga. Bapak, kalau Anda begini terus, kami akan panggil polisi, kata Siti dengan suara gemetar. Polisi? Hahaha, apa yang bisa dilakukan polisi jalanan padaku? Heru tertawa sinis. Tindakan Heru menjadi semakin agresif. Pelanggan lain mulai takut dan meninggalkan bank, dan staf bank bingung harus berbuat apa. Tolong panggil kepala cabang sekarang, kata Dian kepada karyawan lain. Kepala cabang? Apa yang bisa dilakukan oleh pria bersetelan jas itu? Heru tertawa keras. Hei, nona-nona, saya penguasa daerah ini. Pemilik gedung ini teman saya, dan kepala polisi juga kenalan saya. Heru mulai menyombong. Jadi, dengarkan saya baik-baik. Mari kita makan malam bersama setelah pulang kerja. Datsune, tidak akan pernah. Tolak Dian dengan tegas. Tidak akan? Hei, kamu benar-benar ingin membuatku marah ya? Heru tiba-tiba marah dan memukul kaca loket dengan tinjunya. DHUAK, suara keras bergema di bank. Bapak, hentikan. Ini peringatan terakhir saya. Suara Dian kini benar-benar berbeda. Dingin, tegas, dan ada aura berbahaya di dalamnya. Peringatan terakhir? Hei, kamu mengancam saya? Heru menunjuk Dian dengan jarinya. Ini bukan ancaman, ini peringatan. Keluar dari sini sekarang juga. Keluar? Hei, saya pelanggan di sini, kamu menyuruh saya keluar? Heru semakin bersemangat. Saat itulah, perubahan terjadi. Dian perlahan bangkit dari kursinya. Baik, kalau begitu saya sendiri yang akan keluar, dan mengajarimu sopan santun. Heru melangkah keluar dari loket dan berjalan menuju tempat Dian berada. Perawakannya sekitar 180 cm dengan berat sekitar 90 kg. Dia jauh lebih besar dan lebih berat daripada Dian. Hei Nona, minta maaf karena sudah bicara tidak sopan padaku. Heru berdiri di depan Dian, berbicara dengan nada mengancam. Andalah yang harus meminta maaf, Bapak, jawab Dian dengan tenang. Namun, kuda-kudanya mulai sedikit berubah. Apa katamu hei, kamu benar-benar ingin mati ya? Heru mengulurkan tangan untuk meraih bahu Dian. Itu adalah momennya. Dengan gerakan secepat kilat, Dian menangkap pergelangan tangan Heru. Dan dia memutar pergelangan tangan itu, menekuknya ke belakang. Aduh, ark. Heru menyerit kesakitan tiba-tiba. Sudah saya peringatkan, suara Dian tetap tenang, tetapi cengkeramannya memiliki kekuatan yang luar biasa.
Lepas. Aduh, sakit. Teriak Heru, tetapi Dian tidak melepaskannya. Minta maaflah. Apa? Mengapa? Minta maaf atas tindakan Anda kepada saya dan rekan kerja saya selama ini. Dian memutar pergelangan tangan itu sedikit lebih keras. Aduh, lepaskan, lepas. Heru meronta, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Dian. Heru meremehkan Dian karena dia seorang wanita. Dia tidak pernah bermimpi akan dilumpuhkan. Hei, kamu betina kurang ajar, lepaskan. Heru melontarkan sumpah serapah dan mencoba memukul Dian dengan tangan kirinya. Tetapi, Dian sudah menduga gerakan itu. Dian, yang memegang pergelangan tangan Heru dengan tangan kanannya, menangkis lengan kiri Heru dengan tangan kirinya, dan pada saat yang sama, dia menyapu kaki Heru dengan kakinya yang mengenakan sepatu kerja. Brak! Heru jatuh terjerembab ke lantai. Apa-apaan ini? Heru bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Tenanglah, Bapak, jangan membuat keributan lagi, dan silakan pergi dengan tenang, kata Dian, menatap Heru. Hei, kamu siapa? Wanita macam apa yang punya kekuatan seperti ini? Heru mencoba bangkit, tetapi Dian menekan bahunya dengan kakinya yang masih berbalut sepatu kerja. Jangan bangkit. Hei, apa yang kamu lakukan padaku sekarang? Anda yang menginginkannya. Anda yang ingin menyelesaikannya dengan kekerasan. Suara Dian kini dipenuhi aura yang sama sekali berbeda. Saat itu, kepala cabang berlari mendekat. Ada apa ini? Bapak ini melecehkan karyawan dan membuat keributan, jadi saya melumpuhkannya. Dian melapor dengan tenang. Mbak Dian, Anda baik-baik saja? Ya Pak, saya baik-baik saja. Heru berteriak dari lantai. Hei, perempuan iblis! Dia memukuli saya! Pemukulan! Dian menatap Heru dan berkata, saya hanya membela diri. Anda yang pertama kali mencoba menyentuh saya. Bela diri? Kamu? Heru mencoba bangkit lagi. Namun, kali ini dia melakukan kesalahan yang lebih besar. Heru mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah pisau lipat kecil. Hei, kali ini serius. Heru mengarahkan pisau itu ke Dian. Semua orang di bank menjerit, pisau, cepat panggil polisi. Namun, Dian sama sekali tidak panik. Dia malah berbicara dengan tenang, menggunakan pisau melawan wanita. Sungguh tercela. Sekarang, ini melampaui pembelaan diri. Apa katamu? Hei, kamu mempermainkan saya selama ini ya? Heru mengayunkan pisau itu. Tetapi pisau itu bahkan tidak mengenai Dian. Dian bergerak secepat kilat, menangkap pergelangan tangan Heru dan memutarnya. Bersamaan dengan itu, dia melayangkan tendangan lutut ke perutnya. Heru kehilangan napas dan menjatuhkan pisau. Dian menendang pisau itu jauh-jauh, memutar lengan Heru ke belakang, dan memaksanya tiarap di lantai. Aduh, lengan saya patah. Jeritan Heru bergema di seluruh bank. Tidak patah, jangan berlebihan. Tapi jika Anda terus melawan, mungkin saja benar-benar patah, kata Dian dengan tenang. Hei, lepaskan. Sebenarnya kamu ini siapa? Saya hanya bankir biasa. Bankir biasa tidak mungkin seperti ini. Saat itu, kepala cabang bertanya, Mbak Dian, bagaimana Anda bisa menguasai teknik seperti itu? Dian ragu sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya, saya pernah bertugas di pasukan khusus. Saya adalah mantan prajurit Kopassus Satuan 81 Gultor. Semua orang di bank terkejut. Satuan 81 Gultor? Ya, saya bertugas selama 7 tahun sejak usia 20. Heru bergumam dari lantai. Satuan 81 Gultor. Apa itu? Apa-apaan itu? Itu adalah unit pasukan khusus paling elit di Indonesia. Bertanggung jawab atas operasi anti-teror dan penyelamatan sandera, jelas Dian. Tak lama kemudian, polisi tiba. Heru masih tiarap di lantai, tidak bisa bergerak. Kami mendapat laporan. Ada apa ini? Seorang polisi mencoba memahami situasi. Pria ini melecehkan karyawan, membuat keributan, dan bahkan mengeluarkan pisau untuk mengancam, jelas kepala cabang. Mengancam dengan pisau. Polisi itu melihat pisau yang tergeletak di lantai dan terkejut. Ya, semuanya terekam di CCTV. Heru memprotes. Hei, polisi, wanita ini memukuli saya, pemukulan. Ini bukan pemukulan, ini pembelaan diri yang sah, kata Dian dengan tenang. Dan saya adalah mantan prajurit Satuan 81 Gultor, jadi saya mampu melumpuhkannya. Para polisi juga terkejut. Satuan 81 Gultor? Ya, Anda bisa memverifikasi KTP dan surat berhenti dinas saya.
Setelah memeriksa CCTV, polisi memahami situasinya dengan jelas. Heru yang memulai pelecehan dan mengancam dengan pisau. Bapak Heru Baskoro, Anda ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual, ancaman kekerasan dengan senjata tajam, dan melawan petugas. Enti Kombek dari Aceh. Ditangkap, apa salah saya? Semuanya tercatat di CCTV. Anda berhak untuk diam. Polisi membacakan hak Miranda dan membawa Heru pergi. Heru terus berteriak bahwa dia dianiaya, tetapi bukti sangat jelas. Kamu, jika saya dibebaskan, saya tidak akan membiarkanmu. Teriak Heru kepada Dian. Jangan mengancam, itu akan menambah tuntutan Anda, jawab Dian dengan tenang. Setelah insiden itu berakhir, Bang kembali tenang. Namun, cara rekan kerja memandang Dian telah berubah total. Mbak Dian, Anda luar biasa, mantan Satuan 81 Gultor. Siti, rekannya, kagum. Itu hanya masa lalu, sekarang saya hanya ingin menjadi bankir biasa. Biasa, di mana ada bankir yang melumpuhkan preman dalam satu gerakan? Kepala cabang juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Terima kasih Mbak Dian, Anda mencegah insiden besar. Terima kasih banyak. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Nani tosu min tong 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 tosu apa patung. Ate kritaan tong 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 tong. Beberapa hari kemudian, Heru Baskoro didakwa atas tuduhan pelecehan seksual, ancaman kekerasan dengan senjata tajam, dan gangguan ketertiban umum, dan dijatuhi hukuman penjara. Di penjara, dia menyadari betapa besar kesalahannya. Saya sekarang tahu, kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya, kata Heru kepada sesama narapidana di penjara. Wanita itu benar-benar mantan Satuan 81? Ya, saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya. Betapa bodohnya saya. Tema hato mataleni bangre. Sementara itu, Dian kembali ke rutinitasnya. Tetapi sekarang, rekan kerja dan pelanggan memandangnya secara berbeda. Kak Dian benar-benar keren, berani melawan orang jahat, kata seorang junior dengan kagum. Kekerasan adalah pilihan terakhir, saya lebih suka tidak menggunakannya. Tapi itu perbuatan yang benar kan? Dian tersenyum, memang benar. Saat ini, Dian masih bekerja di bank tersebut. Kisahnya telah menjadi simbol wanita pemberani yang melawan pelecehan di tempat kerja. Saya menyadari lagi hari itu, bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya, kata Dian. Dan kita harus berani menghadapi hal yang salah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya. Seorang wanita yang terlihat rapuh, dapat memiliki kekuatan dan ketangguhan batin yang luar biasa. Perbuatan salah pasti ada konsekuensinya. Jangan pernah melecehkan yang lemah hanya karena merasa berkuasa. Pentingnya keberanian. Dibutuhkan keberanian untuk melawan ketidakadilan, seperti yang dilakukan Dian.